Anda yakin kisah ini adalah misteri? Anda yakin pelakunya adalah orang asing? Penculik anonim yang hanya melewati kota kecil Daegu? Polisi Korea selama bertahan-tahan menyatakan kasus Frog Boys di Ulgumi sebagai teka-teki tak terpecahkan. Atau bahkan ironisnya, kematian karena kecelakaan. Tapi, kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menganalisis bukti forensik yang terpendam, bukti yang sengaja diabaikan, dan kami menemukan fakta yang jauh lebih gelap. Polisi menyembunyikan bukti bahwa pembunuhnya adalah seseorang yang dikenal baik oleh kelima anak ini. Ini dimulai pada 26 Maret tahun 1991. Daegu, Korea Selatan, Wushil 113, Jo Hojen 12, Kim Yang-ju 11, Park Chanen 10, dan Kim Yang-sit 9, 5 anak laki-laki. Mereka meninggalkan rumah untuk mencari telur salamander di Gunung Waryong. Hilangnya mereka memicu pencarian terbesar dalam sejarah Korea. 300.000 petugas dikerahkan. Seluruh negeri berhenti bernapas. Mereka dikenal sebagai Frog Boys. Selama 11 tahun, dunia berasumsi mereka diculik atau tersesat di alam liar. Sampai tulang belulang mereka ditemukan, dan kebenaran mulai berteriak. Tahun ke-2002, seorang penduduk lokal yang mencari biji ek menemukan sisa-sisa jasad mereka. Lokasi penemuan, Gunung Waryong, hanya 3,5 kilometer dari rumah mereka. Mereka ditemukan ditumpuk, beberapa pakaian diikat dan disembunyikan. Lokasi yang sudah disisir ratusan kali, namun jasadnya tersembunyi di parit kecil di bawah bebatuan. Respon polisi sangat cepat dan sangat mencurigakan. Mereka, tanpa analisis forensik mendalam, segera menyatakan ini adalah kematian karena hipotermia atau kelelahan. Mereka menyebutnya kecelakaan. Mengapa terburu-buru? Karena pengumuman bahwa mereka tewas kedinginan adalah jalan keluar termudah. Itu akan mengakhiri misteri yang telah memalukan negara selama 1 dekade. Mereka menolak melihat bukti fisik yang berteriak tentang kekerasan yang terencana. Analisis forensik kedua yang dilakukan beberapa tahun kemudian mengungkapkan kebenaran yang brutal. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan massal. 4 dari 5 korban mengalami cedera tengkorak parah yang konsisten. Kim Yong-yu, misalnya, menderita fraktur tengkorak yang sangat spesifik. Ini bukan akibat jatuh atau tergelincir di lereng. Bentuk fraktur menunjukkan pukulan berulang dan bertujuan menggunakan benda tumpul dengan pola yang khas, mungkin alat pertanian atau perkakas sederhana yang umum dimiliki oleh penduduk lokal di area tersebut. Ini membutuhkan kekuatan brutal dan keinginan untuk membunuh. Korban lain, Park Chenin, memiliki tulang pipi yang hancur dan retakan memanjang di bagian kepala. Pukulan yang tidak hanya ditujukan untuk membunuh, tetapi juga untuk melampiaskan kemarahan. Keempat anak ini dipukul hingga tewas. Bukti berikutnya bahkan lebih memberatkan. Pakaian korban ditemukan diikat dalam simpul yang rumit, disembunyikan di dekat jasad. Mengapa repot-repot mengikat pakaian? Untuk menghapus jejak atau sekadar untuk menyembunyikan identitas korban, agar penguraian jasad lebih cepat. Dan ini bukan sembarang ikatan. Para ahli mengidentifikasi simpul yang digunakan adalah simpul yang membutuhkan pelatihan atau profesi spesifik. Simpul yang biasanya digunakan oleh nelayan, pekerja manual terampil, atau, yang paling mengkhawatirkan, oleh seseorang dengan latar belakang militer. Pikirkan implikasinya. Pembunuh itu tidak panik. Ia tenang. Ia memiliki keterampilan spesifik dan membutuhkan waktu untuk mengatur ulang jasad dan pakaian di tempat yang sangat berisiko. Ini bukan pembunuhan spontan oleh pejalan kaki asing. Ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang nyaman dengan lingkungannya. Di dekat lokasi penemuan jasad, ditemukan 5 selongsong peluru M16. Tentu, senjata ini lazim di Korea. Namun penemuan itu menempatkan seseorang yang akrab dengan persenjataan militer atau setidaknya memiliki akses ke area latihan militer terdekat tepat di lokasi pembunuhan. Setiap bukti forensik berteriak, ini adalah pembunuhan terencana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki koneksi lokal. Mari kita hancurkan tesis orang asing. Jasad ditemukan 3,5 kilometer dari rumah mereka, di area yang sangat sering dilalui dan disisir oleh penduduk lokal.
Seseorang yang asing tidak akan memilih tempat penyembunyian yang begitu berisiko. Pembunuh ini tahu area ini. Dia mungkin tinggal di sana. Dia tahu persis di mana harus menyembunyikan jasad agar tidak ditemukan selama 11 tahun. Itu membutuhkan pengetahuan mendalam tentang topografi lokal. Bukti fisik alat tumpul yang khas, simpul terampil, proksimitas mengarah pada profil ini. Dia adalah pria dewasa. Kemungkinan besar paruh baya. Dia tinggal dekat dengan Gunung Waryong. Dia memiliki akses ke alat khas, entah itu alat pertanian atau bengkel. Dan yang paling penting, anak-anak itu tidak takut padanya. Mereka tidak diculik. Mereka kemungkinan mendekati atau mengikuti orang ini. Ini bukan penculikan oleh orang asing, ini adalah interaksi yang berakhir tragis. Hipotesis kejahatan yang paling mungkin. Mereka mungkin melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Atau, mereka dibunuh dalam ledakan kemarahan oleh orang dewasa yang merasa kesal dengan kehadiran mereka saat mereka bermain. Pembunuh Frog Boys adalah salah satu dari mereka. Dia berjalan di antara kita. Kegagalan ini bukan sekadar ketidakmampuan awal. Ini adalah kegagalan sistematis yang disengaja. Polisi awal memilih narasi yang paling tidak menyakitkan, yaitu kecelakaan. Meskipun bukti forensik yang jelas tentang pembunuhan brutal menampar wajah mereka, karena keengganan untuk mengakui kebenaran ini, keadilan bagi kelima anak laki-laki ini secara resmi terhenti. Kasus ini secara resmi kedaluarsa Statute of Limitations pada tahun ke-2006. Tidak ada yang pernah dihukum. Orang tua mereka terus hidup dalam limbo, di mana kebenaran dilarang diucapkan oleh sistem yang seharusnya melindungi anak-anak mereka. Kelima Frog Boys tidak tewas tersesat kedinginan. Mereka dibunuh secara brutal. Dan bukti kunci yang menunjukkan identitas si pembunuh disembunyikan dalam laporan polisi selama bertahun-tahun. Kita harus menghentikan tesis bahwa pembunuhnya adalah orang asing. Kita tahu jenis orangnya. Seseorang yang dikenal. Seseorang yang memiliki keterampilan lokal. Seseorang yang masih bebas di Korea. Kisah Woo Chil-won, Jo Ho-jeon, Kim Yong-gyu, Park Chan-in, dan Kim Yong-sik menuntut lebih dari sekadar penutupan. Mereka menuntut kebenaran.